Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, hari ini kita bertemu kembali bersama Bu Hana dalam pelajaran kemuhammadiyaan atau KM. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bab 1 kelas 5 adalah tentang organisasi Muhammadiyah. Anak-anak tahu apa artinya organisasi? Coba, organisasi apa saja yang kamu ketahui? Kita sekarang belajar arti organisasi. Organisasi menurut bahasa artinya adalah tubuh atau bagian badan kita. Itu arti secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris yaitu organ, artinya tubuh. Sedangkan arti organisasi menurut istilah adalah organisasi adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Saya ulangi, organisasi menurut bahasa artinya adalah tubuh atau bagian badan. Sedangkan arti organisasi menurut istilah adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Di dalam organisasi itu ada ciri-ciri. Ciri-ciri organisasi ada 6. Yang pertama adalah terdiri beberapa orang. Setiap organisasi pasti memiliki ciri tersebut, yakni terdiri beberapa orang. Seperti sepak bola, nggak mungkin bukan dikatakan organisasi karena beberapa orang, banyak orang. Yang kedua, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Yang ketiga, mempunyai program kerja. Jadi dalam organisasi itu harus ada programnya. Yang keempat, ada pembagian tugas. Dalam bahasa Inggris disebut dengan job description. Manfaatnya apa untuk pembagian tugas ini? Yaitu banyak sekali. Jika pekerjaan itu terjadwal, maka secara sistematis terencana dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ciri yang kelima adalah adanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kerja sama sangat banyak manfaatnya. Jika bekerja sama, pekerjaan yang susah menjadi cepat selesai. Pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, itu jika ada kerja sama. Yang keenam, ada komunikasi dan musyawarah. Ini hal yang sangat penting agar kebersamaan dan keutuhan organisasi bisa terjaga. Jadi ciri-ciri organisasi ada 6. Tadi yang pertama saya ulangi kembali, terdiri dari beberapa orang. Yang kedua, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Yang ketiga, mempunyai program kerja. Yang keempat, ada pembagian tugas. Yang kelima, ada kerja sama. Yang keenam, ada komunikasi dan musyawarah. Dalam organisasi itu ada tujuan. Semua organisasi memiliki maksud dan tujuan. Tujuan didirikannya organisasi itu ada 7. Yang pertama, untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang sama. Yang kedua,
untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Yang ketiga, untuk melatih kedewasaan. Yang keempat, tujuan organisasi untuk berbagi pengalaman. Yang kelima, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keenam, untuk wahana silaturahmi. Yang ketujuh, bisa yang lainnya apa? Misalkan untuk memecahkan masalah. Coba kalau tidak hafal dicatat ya anak-anak ya. Saya ulangi kembali. Tujuan organisasi: 1. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang sama. Yang kedua, untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Apa solusi itu? Solusi itu jalan keluar. Yang ketiga, untuk melatih kedewasaan. Yang keempat, untuk berbagi pengalaman. Yang kelima, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keenam, untuk wahana silaturahmi atau silaturahim. Di dalam organisasi itu juga ada manfaat. Manfaat organisasi dapat melatih kamu untuk berani tampil di depan umum. Manfaat organisasi. Baik, diuraikan oleh Bu Ana satu persatu. Manfaat organisasi: 1. Menambah teman dan sahabat. Yang kedua, menambah wawasan atau menambah pengetahuan. Yang ketiga, melatih kerjasama. Yang keempat, menumbuhkan sikap mandiri dan dewasa dalam menghadapi masalah. Yang kelima, pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih ringan, dan hasilnya akan lebih baik karena berorganisasi. Yang keenam, bisa menjadi sarana untuk mencapai kesuksesan. Yang ketujuh, bisa menjadi media untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Yang kedelapan, bisa menghemat dana, daya, dan waktu. Yang sembilan, dengan organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik anak-anak, itu tadi manfaat organisasi. Dengan terbiasa ikut aktif dalam organisasi, maka segala pekerjaan bisa diselesaikan dengan mudah. Anak-anak, untuk pelajaran KM hari ini cukup sekian. Ya, sebelum ditutup pelajaran KM, mari diberi soal oleh Bu Ana. 1. Apa arti organisasi menurut istilah? Yang kedua, tuliskan ciri-ciri organisasi. Yang ketiga, tulis ya, ambil buku tulisnya. Soal yang ketiga adalah tulis 3 tujuan organisasi. Yang keempat, tulis 3 manfaat organisasi. Yang terakhir, yang kelima, apa artinya amar ma'ruf nahi mungkar? Dan amar ma'ruf nahi mungkar terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat titik-titik. Nah, itu tadi soal 5 soal KM untuk kelas 5. Saya ulangi kembali kalau kurang jelas. Yang pertama adalah
Apa arti organisasi menurut istilah? Yang kedua, tuliskan ciri-ciri organisasi. Yang ketiga, tulis 3 tujuan organisasi. Yang keempat, tulis 3 manfaat organisasi. Yang terakhir, yang kelima, apa artinya amar ma'ruf nahi mungkar? Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat titik-titik. Ya, saya rasa sudah paham. Itu tadi pelajaran KM. Sekian untuk pelajaran KM. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.